Halo elemen, coba kita bahas kali ini konsep dasar ketertelusuran dan bahan acuan bersertifikat. Ketertelusuran menurut International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology adalah sifat dari hasil pengukuran atau nilai dari standar acuan yang dapat dihubungkan ke satuan tertentu. Biasanya berupa standar nasional atau internasional, melalui rantai perbandingan yang tidak terputus di mana setiap tahap perbandingan tersebut mempunyai ketidakpastian tertentu. Jadi, ketertelusuran merupakan kemampuan dari suatu pengukuran independen untuk dihubungkan ke standar nasional atau internasional untuk satuan ukuran melalui suatu rantai perbandingan yang tidak terputus. Dalam persyaratan sumber daya, butir 6.5 ISO IEC 17025-2017. Laboratorium menetapkan dan memelihara ketertelusuran metrologi dari hasil pengukuran dengan menggunakan rantai kalibrasi yang tidak terputus dan terdokumentasi. Masing-masing berkontribusi pada ketidakpastian pengukuran. Laboratorium memastikan hasil pengukuran tertelusur ke satuan sistem internasional melalui kalibrasi oleh lab yang kompeten, yaitu dengan dibuktikan terakreditasi ISO IEC 17025. Keteraturan penggunaan bahan acuan bersertifikat yang disediakan oleh produsen yang kompeten, yaitu akreditasi ISO 17034. Dengan pernyataan ketertelusuran metrologi kesatuan sistem internasional. Realisasi langsung kesatuan sistem internasional melalui perbandingan dengan standar nasional atau internasional. Ketika ketertelusuran metrologi kesatuan sistem internasional tidak mungkin secara teknis, laboratorium menunjukkan ketertelusuran metrologi melalui penggunaan bahan acuan bersertifikat yang disediakan oleh pemasok kompeten. Penggunaan metode yang disepakati oleh semua pihak berkepentingan melalui program uji banding antar laboratorium, yaitu akreditasi ISO 17043. Ketertelusuran pengujian kimia lebih kompleks karena rangkaian proses penimbangan, pelarutan, pengendapan, penyaringan, ekstraksi, dan destruksi. Dalam tahapan proses pengujian kimia, mungkin terjadi kehilangan analit karena absorpsi atau adsorpsi atau penguapan. Penambahan analit karena kontaminasi, sehingga dimungkinkan rantai perbandingan menjadi terputus. Hanya dapat dicapai melalui metode primer yang mempunyai bias minimum karena mampu tertelusur langsung ke sistem satuan internasional, metode gravimetri atau titikmetri. Dalam prakteknya, pengujian lebih banyak menggunakan metode kimia instrumen seperti elektrometri, spektrofotometri, UV-Vis, AS, GCMS, HPLC, ICP-MS. Ketertelusuran pengujian kimia dilakukan melalui penggunaan bahan acuan bersertifikat atau Certified Reference Material atau CRM, sehingga tetap memelihara rantai perbandingan yang tidak terputus. Bahan acuan ini apa? Suatu bahan atau zat yang salah satu atau lebih sifat telah diketahui digunakan untuk kalibrasi peralatan, penilaian metode pengujian, atau untuk standar dalam pengujian sampel. Bahan acuan memiliki sifat homogen dan cukup stabil, dengan hierarki tergantung dari tingkat akurasi dan posisinya dalam mata rantai ketertelusuran. Bahan acuan primer yaitu bahan murni. Bahan acuan primer bersertifikat. Bahan acuan yang diproduksi dan disertifikasi oleh badan sertifikat misalkan NIS, BAM, BCR, LGC. Bahan acuan sekunder bersertifikat
yaitu bahan acuan yang diproduksi dan disertifikasi oleh pemasok yang kompeten. Misalkan merek, ERA, RTC, WACO, dan bahan acuan tersier atau in-house reference material atau IRM diturunkan dari bahan acuan sekunder bersertifikat, dapat digunakan sebagai larutan kerja dalam pembuatan kurva kalibrasi. Ini adalah skema bagaimana ketertelusuran pengukuran menggunakan CRM dan kalibrasi. Kita tahu bahwa anak timbang sekarang tidak lagi menggunakan platina iridium, tetapi menggunakan konstanta Planck. Ini untuk standar internasional. Kemudian diturunkan menjadi standar nasional. Standar nasional ini diturunkan lagi ke lab kalibrasi. Anak-anak timbangan atau anting di lab kalibrasi ini digunakan untuk mengkalibrasi timbangan. Timbangan yang sudah terkalibrasi ini digunakan untuk menimbang bahan kimia, kemudian dilarutkan. Nah, glassware yang digunakan harus kalibrasi. Kalibrasi dari glassware dan penimbangan dari timbangan yang terkalibrasi ini dibuat di larutan kerja. Masuk misalkan ke instrumentasi, spektrofotometer, masuk ke AS, gas kromatografi, ICP, dan lain sebagainya. Instrumentasi ini harus dikalibrasi. Kalibrasi instrumentasi menggunakan Certified Reference Material atau CRM. Kalau gitu, timbangannya kalibrasi, glassware-nya kalibrasi, instrumennya terkalibrasi. Kita gunakan untuk mengukur sampel. Artinya, sampel yang terukur ini akan memiliki validitas, yaitu akurasi dan presisinya memenuhi batas keberterimaan metode. Laporan rata-rata plus minus ketidakpastian. Nah, laporan inilah karena semua ini terkalibrasi, artinya tertelusur ke sistem satuan internasional. Inilah konsep dasar dari ketertelusuran menggunakan Certified Reference Material, menggunakan glassware terkalibrasi, menggunakan timbangan yang terkalibrasi. Kemudian CRM ini kita gunakan untuk menguji instrumen. CRM tersebut kita ambil dari ampulnya, kemudian kita larutkan, kita baca. Apakah hasil pengukuran ini sama dengan nilai sertifikat? Jika tidak, perbaikan dan rekalibrasi peralatan ukur. Contoh CRM-CU. Consensus value 403 mg per kilogram. Ketidakpastian dengan tingkat kepercayaan 95%, faktor cakupan K sama dengan 10. Artinya, di dalam CR itu ada confidence interval 393 sampai 413 mg per kilogram. Tolerance interval 334 sampai dengan 472 mg per kilogram. Kita coba hitung persen recovery confidence intervalnya, ketemu 98% sampai 102%. Kita hitung persen recovery tolerance interval 83% sampai 117%. Ketika hasil pada tingkat kepercayaan confidence level, maka metode bekerja dengan baik. Ketika hasil kita masuk dalam toleransi,
metode perlu ditingkatkan. Tapi ketika dia keluar dari batas toleransi, maka metode kurang baik. Pemilihan bahan acuan bersertifikat ini memiliki ketertelusuran pengukuran dan estimasi ketidakpastian yang dibuktikan dengan sertifikat dari pemasok yang kompeten. Analit dalam CRM cukup homogen dan stabil sehingga memiliki waktu kadaluarsa relatif cukup lama. Memiliki metrik yang hampir sama dengan sampel yang diuji. CRM mengandung analit yang sama dengan sampel. Konsentrasi analit dalam CRM disesuaikan dengan sensitivitas instrumen yang dimiliki laboratorium. Sedapat mungkin hindari pengenceran bertingkat atau pengenceran diusahakan sekali. CRM mudah didapat di pasaran. Pertanyaannya, bagaimana bila CRM tidak ditemukan di pasaran? Kita buat IRM, In-House Reference Material. Apa yang dilakukan laboratorium untuk mengetahui akurasi hasil pengujiannya? Kita gunakan speccing. Demikian yang kita bahas hari ini. Terima kasih.